Kalau dibandingkan pria sama wanita, wanita itu lebih banyak penderitaannya. Betul tidak? Buktinya apa? Dalam salah satu sutta Sang Buddha ada menyebutkan 5 penderitaan dari seorang wanita. Pertama, dia wanita itu kalau dia sudah nikah, di zaman dulu itu wanita nikah itu dalam usia yang cukup muda, belasan tahun itu sudah nikah. Jadi dikatakan bahwa sejak usia muda wanita itu sudah harus meninggalkan, berpisah dengan orang tuanya karena ikut suami. Ya, itu penderitaan pertama. Ya, dan tidak begitu mempunyai banyak kesempatan untuk nantinya bertemu dengan orang tuanya. Penderitaan yang kedua, wanita itu ya setiap bulan ya datang bulan, ya setiap bulan datang bulan, dan itu bagi sejumlah wanita itu merupakan sebuah penderitaan. Yang kedua, setelah wanita menikah, ya, yang hamil adalah wanita, prianya tidak hamil. Ya, waktu hamil itu juga merupakan sebuah penderitaan. Itu penderitaan yang ketiga. Nah, sekarang penderitaan yang keempat sudah bisa diduga. Setelah hamil, melahirkan. Waktu melahirkan juga merupakan sebuah penderitaan. Walaupun dewasa ini sudah mulai banyak wanita yang karena tidak mau menderita saat melahirkan, akhirnya melakukan operasi sesar. Ya, tapi ya itu penderitaan yang keempat. Jadi wanita itu setelah hamil, ya melahirkan, itu merupakan sebuah penderitaan. Lalu penderitaan yang kelima. Ya, setelah menikah, ya dia harus melayani suaminya, bahkan harus melayani putranya. Tentu saja itu di zaman dulu. Kalau zaman sekarang, ya juga tergantung kebudayaan dari keluarga tersebut, tergantung tradisi dari keluarga tersebut. Ya, jadi itu kira-kira 5 penderitaan yang disebutkan oleh Sang Buddha di dalam salah satu sutta. Tapi ya para pria jangan juga terlalu gembira, ya. Sebetulnya wanita selain punya 5 penderitaan yang khas wanita, mereka juga memiliki 5 kekuatan yang juga khas seorang wanita. Apa kekuatannya? Kekuatan yang pertama dari seorang wanita adalah dia secara umum memiliki paras yang lebih menarik dibandingkan dengan seorang pria. Ya, misalnya, ya ada wanita yang dikatakan cantik, ya dikatakan cantik lewat begitu, ya. Selain ya pria secara umum itu akan menatap terus wanita yang cantik tersebut. Wanita-wanita yang lain juga biasanya itu juga menatap wanita tersebut karena penampilannya yang cantik. Tapi kalau pria biasanya, kalau prianya ganteng, ya biasanya hanya wanita saja yang menatap dalam-dalam prianya. Sedangkan pria yang lain biasanya tidak begitu memperhatikan walaupun prianya seganteng apa. Betul nggak pernyataan seperti ini? Ya, jadi secara umum wanita itu tampak memang secara parasnya itu, ya penampilannya itu lebih cantik. Ini juga menurut sutta loh ya. Jadi istilah bahasa Palinya itu rupa bala. Bala itu kekuatan rupa, kekuatan penampilannya. Itu kekuatan wanita yang pertama.
Kekuatan yang kedua, boga, kekayaan. Ya, dalam keluarga biasanya itu wanita menjadi bendahara. Secara umum, walaupun ada pengecualian juga. Ya, secara umum wanita juga menjadi bendahara dalam keluarga. Jadi suaminya itu cari uang, lalu setelah itu ya uangnya dikasih ke istri untuk menjadi bendahara. Ya, jadi juga dikatakan wanita punya kekuatan kekayaan. Lalu wanita yang ketiga, wanita juga punya putta bala, kekuatan anak. Jadi coba saja perhatikan, ya, secara umum juga tentu saja ada pengecualian. Kalau misalnya orang tuanya sedang berantem, biasanya anaknya itu membela siapa? Lebih banyak membela mamanya, ya kan? Ya, walaupun ada juga sejumlah kasus di mana anaknya lebih membela papanya, tapi kebanyakan membela mamanya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa wanita punya kekuatan ya putra. Jadi punya kekuatan yang bisa diandalkan, yaitu anak-anaknya. Lalu kekuatan yang keempat adalah sanak famili. Ya, Jadi dari segi hubungan baik, ya, wanita itu mempunyai hubungan baik lebih bagus, hubungan yang lebih bagus dengan sanak famili dari keluarga tersebut. Ya, kan biasanya prianya kan tidak punya waktu untuk ngobrol-ngobrol, untuk menjalin relasi, ya, menjalin hubungan baik dengan keluarga sanak famili yang lain. Jadi biasanya wanita yang punya waktu untuk itu dan juga berbakat untuk itu. Nah, itu kekuatan yang keempat. Lalu yang kelima, ya, sila dari seorang wanita lebih baik. Ya, mungkin ada yang berpikir, benarkah? Karena kadang-kadang kita dengar, ini seseorang bisa terlahir sebagai wanita karena silanya tidak baik. Pernah dengar cerita seperti ini? Ya, kadang-kadang ada omongan seperti ini. Seseorang bisa terlahir sebagai wanita karena silanya tidak baik. Sebenarnya tidak, belum tentu. Ya, justru Sang Buddha mengatakan sila seorang wanita itu lebih baik. Ya, kita lihat contohnya. Ya, coba perhatikan. Yang di penjara. Pernah lihat ke penjara? Ya. Di penjara penghuni laki-laki sama wanita, yang mana lebih banyak? Laki-laki. Yang lebih banyak menyolong itu laki-laki. Itu salah satu buktinya. Lalu misalnya, ya, seorang pria misalnya, ya, kalau dia punya beberapa istri, saya nggak berani juga bilang itu soal biasa. Ya, tapi ya tidak begitu menghebohkan kalau seorang pria itu punya beberapa istri. Dibandingkan coba seorang wanita punya beberapa suami. Itu bisa masuk koran sedunia. Bisa heboh. Ya. Jadi memang dari contoh ini juga kita bisa lihat bahwa memang karena pandangan masyarakat itu lebih konservatif terhadap wanita, sehingga ya memang ya wanita itu terpaksa tidak sebebas yang pria. Contoh yang lain lagi, merokok. Ya, kalau pria merokok itu biasa. Ya, tapi kalau wanita merokok itu kadang bisa heboh juga, ya. Kadang bisa heboh juga, ya. Jadi dari contoh-contoh ini kita bisa lihat bahwa memang betul apa yang dikatakan oleh Sang Buddha, bahwa sila seorang wanita itu lebih baik.